Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami atau proyek tugas akhir semester ini, yaitu pengerjaan proposal bisnis plan. Di sini kami dari kelompok 5 mengambil produk yaitu donuts dengan nama brand kami yaitu Yummy Donuts. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Diah Teorini selaku dosen pengampu mata kuliah Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan ini dan teman-teman semua yang berbahagia. Di sini izinkan sebelum kami mempresentasikan hasil pekerjaan kami di sini, izinkan untuk kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Sebelumnya dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Vigo DSTM Tinan dengan NIM akhiran 21 dan rekan saya. Saya Hanifa M. Puspaningtyas dengan NIM akhiran 06. Saya Fitri Stianingrum dengan NIM akhiran 17. Saya Dita Kusnulana dengan NIM akhiran 27. Saya Dinda Novi Fitria dengan NIM akhiran 38. Baik, langsung saja setelah kami memperkenalkan semua anggota dari kelompok kami, di sini langsung saja masuk ke pembahasan proposal ya. Di sini kami sudah membuatnya dalam bentuk PPT. Untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yakni Fitri Staningrum. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, Vigo atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan tentang data perusahaan. Yang pertama itu nama perusahaan, kelompok kami mengambil nama yaitu YDS atau Yummy Donuts, bidang usaha kuliner dengan alamat Jogokarian, RT 35 RW 10 Mantri Jaron. Untuk media sosial, kita memakai WhatsApp dengan nomornya Vigo dan email Yummy Donuts dari Yummy Donuts sendiri. Kemudian untuk visi dan misi, visinya yaitu mengembangkan usaha donat dengan melakukan inovasi yang sesuai dengan selera konsumen. Kemudian yang misi, menjadikan usaha donat yang mandiri dan berkualitas yang dapat bersaing di pasar dan juga dapat menginovasikan usahanya mengikuti kebutuhan dan keinginan konsumen, serta memiliki harapan untuk mengembangkan usaha hingga ke mancanegara untuk jangka panjangnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vigo. Baik, terima kasih kepada Fitri yang telah menyampaikan penjelasan tentang penjelasan pertama tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan berikutnya atau materi berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang data produk. Yang pertama tentu saja yaitu produk. Donat merupakan cemilan yang ringan namun cukup menyenangkan. Biasanya enak dimakan bersama secangkir kopi atau teh hangat. Rasanya yang empuk, lembut, dan manis membuat makanan ini mudah disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tentu varian donat saat ini pun kian banyak, apalagi pilihan toppingnya juga makin beragam. Salah satu donat yang termasuk kekinian adalah Yummy Donuts yang sedang kami kembangkan saat ini. Roti bulat berlapis kulit renyah ini mengklaim sebagai donat ala Taiwan yang hadir di Indonesia. Yummy Donuts dibuat dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas. Selain itu juga memberikan sensasi baru untuk menikmati donat dengan tekstur yang crispy dan rasa manis yang pas. Saat dicoba, donat ini terasa unik karena
tekstur luarnya yang renyah namun di dalamnya lembut. Jadi donat ini dinamakan yummy donuts. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah alasan kenapa kami memilih produk ini. Yang kedua mengenai kelebihan produk yang kami sajikan ini. Lalu ada bentuk usaha serta upaya bagaimana kami mencapai kesuksesan dalam mengembangkan brand Yummy Donuts ini sendiri. Yang pertama yaitu adalah alasan mengapa kami memilih produk ini. Alasan kami menawarkan produk ini adalah karena yang pertama, bahannya yang mudah didapatkan dan hasil produk dapat disimpan untuk beberapa waktu yang lama. Lalu, yang kedua adalah adonannya bisa diawetkan dengan memasukkannya ke dalam freezer. Baik, untuk selanjutnya adalah kelebihan produk kami. Apa sih kelebihan produk kami? Tentu kelebihan produk Yummy Donuts ini adalah donat yang dapat diterima dengan semua kalangan, baik yang muda hingga ke orang dewasa. Dalam produk yang kami tawarkan ini, kami membuat sebuah inovasi topping yang dapat disesuaikan dengan request dari customer, sehingga donat yang kami tawarkan ini tentu mudah diterima oleh pembeli karena dapat menyesuaikan dengan keinginan yang customer request seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu apa sih kelebihan? Mohon maaf saya ulangi. Bagaimana bentuk usaha kami? Di sini bentuk usaha yang kami akan jalankan yaitu perusahaan berkelompok. Sistem bisnis ini mohon maaf saya ulangi, sistem bisnis usaha dengan penjualan langsung ke konsumen. Baik, yang pertama yaitu adalah bentuk usaha ini akan kami jalankan secara kelompok dengan kelompok yang sudah ada pada saat ini. Lalu sistem bisnis usaha kami juga ingin melakukan penjualan langsung kepada konsumen. Lalu untuk pembahasan yang terakhir atau yang keempat di materi saya ini adalah bagaimana upaya kami untuk mencapai kesuksesan dalam brand Yummy Donuts yang kami kembangkan ini. Kami mengupayakan menyukseskan bisnis atau brand yang kami kembangkan ini dengan melakukan promosi digital melalui media sosial. Karena tentu dengan berkembang pesatnya teknologi pada saat ini akan memudahkan kami dalam melakukan penjualan, terutama melalui penjualan online. Kami juga berkolaborasi dengan beberapa influencer untuk mempromosikan produk Yummy Donuts ini sendiri. Oleh karena itu harapannya produk yang kami kembangkan ini dapat dikenal banyak oleh khalayak umum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya atau dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu mengenai anggaran dana. Untuk modal awal sendiri didapat dari total biaya tetap dan biaya variabel satu kali produksi, yang jumlahnya untuk biaya tetap sendiri yaitu 26.000 dan biaya variabelnya 113.500. Sehingga ditemukan biaya total sebesar 139.500 untuk satu kali produksi. Lalu ada biaya dan harga per unit. Untuk biaya tetap yang dibutuhkan untuk satu kali produksi adalah sebesar 26.000 dengan 15 buah sehingga dihasilkan jumlah sebesar 1.733 dan total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi adalah 1.733 ditambah dengan 113.500 dari biaya variabelnya, lalu ditemukan jumlah biaya 115.233. Untuk biaya per unit adalah total biaya produksi dalam satu kali produksi dibagi jumlah produk yang dihasilkan per bulan. Dalam satu kali produksi dihasilkan 22 buah donat, yang mana total biaya produksi dalam sekali produksi yaitu 115.233 rupiah dibagi dengan 22 buah donat, sehingga ditemukan
hasil 5.237 yang dimana dari perhitungan tersebut kami menjual satu donatnya untuk satu donat per unit yaitu 7.000 buah. Selanjutnya, lalu tercantum rincian dana untuk total biaya tetap dan biaya variabel dalam satu kali produksi, yaitu terdapat 2 baskom, 1 wajan, 4 sendok, 2 cetakan donat, 1 kompor. Lalu untuk biaya variabelnya sendiri, 1 kilogram tepung terigu, setengah kilogram kentang, setengah kilogram gula, 1 ragi instan, 1 mentega, 500 ml minyak goreng, 3 jenis glaze, 2 jenis topping, gas LPG 3 kg, dan 21 pieces kemasan. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya, merupakan analisis SWOT yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada pembicara selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya itu analisis SWOT. Yang pertama adalah S untuk strength atau kekuatan. Donat kami dapat dinikmati oleh semua kalangan, memiliki berbagai inovasi produk dengan berbagai varian rasa dan memiliki potensi untuk menarik pelanggan setia dengan kualitas dan konsistensi produk yang baik. Jadi kami menekankan kepada inovasi, kualitas, dan donat ini bisa dinikmati untuk semua kalangan begitu. Untuk selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk kami yang pertama yaitu pemasarannya yang masih kurang, resiko kekurangan tenaga kerja yang terampil dalam produksi dan layanan kepada pelanggan, dan banyaknya merek donat yang sudah ada sehingga memungkinkan persaingan yang ketat. Selanjutnya, yaitu opportunity atau peluang. Donat kentang dengan berbagai jenis inovasi memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang di pasar makanan yang luas. Misalnya, kami mengambil peluang menciptakan donat yang rendah gula atau bebas gluten bagi mereka yang menyukai donat namun memiliki penyakit diabetes seperti itu. Selain itu, dapat pula memanfaatkan peluang kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan besar. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Ancaman dari produk kami yaitu yang pertama bergantung pada kondisi cuaca dan tren produk yang musiman. Jadi terkadang produk kami bakalan kalah saing gitu dengan produk-produk yang lagi tren. Misal kemarin ada tren kromboloni seperti itu ya. Terus selanjutnya ada fluktuasi harga bahan baku. Jadi bahan baku yang tidak menentu harganya, kadang naik kadang turun, dan persaingan dengan merek lain yang sudah memiliki modal dan infrastruktur yang lebih baik. Selanjutnya, dengan adanya analisis SWOT tersebut, kami mengambil strategi dari antara strength dan opportunity, yaitu dengan mempromosikan inovasi produk yang kami miliki. Kekuatan dari produk kita, yaitu inovasi produk itu sendiri, melalui berbagai platform media sosial yang mudah dijangkau. Kemudian, strength dan threat. Kami memadukan antara kekuatan dengan meminimalisir ancaman tersebut dengan meningkatkan pemasaran melalui platform online yang mudah diakses oleh publik. Selanjutnya, yaitu weakness dan opportunity. Dengan memanfaatkan peluang, kami ingin mengurangi kelemahan yang kami miliki, yaitu dengan meningkatkan inovasi-inovasi baru untuk mengikuti tren produk yang ada. Selanjutnya yaitu weakness dan threat. Jadi kami untuk mengurangi
Dampak dari kedua ini, kami mencari pemasok lokal dan membangun hubungan yang baik dengan pemasok serta memperkirakan harga di masa mendatang. Untuk selanjutnya, uh, saya serahkan ke presenter berikutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya mengenai kebutuhan pasar. Jadi, permintaan pasar untuk donat akhir-akhir ini tuh memang cukup tinggi, ditambah dengan adanya tren yang saat ini membuat donat lebih mudah untuk dipasarkan, baik melalui platform media sosial maupun dengan memasarkannya secara langsung. Nah, bisnis donat ini dapat dijadikan ide usaha yang memiliki prospek yang baik karena cukup menjanjikan, dan jika dijalankan dengan serius, bisnis ini dapat bertahan dan akan semakin berkembang mengikuti perubahan tren yang ada. Pada target pasar, sasaran kami adalah seluruh masyarakat dari segala usia. Dalam mengembangkan brand yang kami buat, kami memiliki beberapa strategi pemasaran yang akan ditetapkan. Yang pertama yaitu pengenalan brand dan diferensiasi. Produk donat yang dipasarkan memiliki ciri khas yang melekat seperti kemasannya, rasanya, serta tampilannya. Yang kedua, bekerja sama dengan influencer dan memanfaatkan media sosial agar brand Yummy Donuts ini dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, memberikan promosi dan diskon. Yang keempat, menciptakan inovasi rasa baru secara berkala untuk menjaga minat pembeli. Yang kelima, berkolaborasi dengan partner bisnis. Yang keenam, memberikan pelayanan dan mempertahankan kualitas dari brand Yummy Donuts ini. Dan yang terakhir, penjual dapat memberikan ulasan testimoni tentang analisis pesaing ini. Pesaing yang ada di pasar itu produsen maupun toko donat yang pada umumnya masih berjualan langsung di toko dan memiliki pilihan topping yang sedikit sehingga dapat dikembangkan inovasi yang baru di mana penjualan dapat dilakukan secara online serta dengan menambahkan pilihan topping yang bervariasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh presenter atau seluruh teman-teman saya yang telah bekerja sama dalam pembuatan proposal, lalu penjualan karya, dan pembuatan presentasi untuk mempresentasikan hasil dari proposal bisnis yang telah kita buat bersama. Di sini saya selaku moderator dan sekaligus penanggung jawab dari brand Yummy Donuts ini sendiri memiliki harapan besar untuk brand ini semakin berkembang dan semakin dikenal di pasar. Oleh karena itu, kami telah membuat atau menyelesaikan proposal ini dengan baik dan melakukan analisis SWOT yang telah disampaikan oleh presenter saya tadi, serta membuat strategi bagaimana brand ini dapat berkembang dan meminimalisir ancaman yang akan datang, serta memanfaatkan peluang yang ada. Baik, sekian presentasi yang dapat kami semua sampaikan. Saya, mohon maaf, saya selaku moderator ingin meminta maaf apabila dalam menyampaikan materi kami terdapat banyak kesalahan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.